Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mareta Afrianti. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 10 Kota Bengkulu. Saya adalah salah satu peserta BIMTEK peningkatan kompetensi guru informatika SMA SMK fase E tahun 2024 tahap kedua. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan resume modul 4 Pedagogik Informatika yang terdiri dari prinsip pedagogik, HOTS, TPEK, dan desain pembelajaran. Adapun resume modul keempat ini terdiri dari 1. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar mandiri modul 4. 2. Analisis implementasi modul 4 dalam konteks guru informatika. 3. Keterhubungan topik. Baiklah, saya akan membahas yang pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar mandiri modul 4 yang mencakup 1. Apa saja pengalaman belajar yang baru saja diperoleh? Secara umum, setelah saya membaca modul 4 ini, secara tidak langsung menambah pengetahuan dan wawasan saya tentang ilmu pedagogik, seperti ilmu pedagogik itu sendiri, karakteristik peserta didik, adanya teori belajar, serta apa itu HOTS yang terdiri dari taksonomi dan tujuan pembelajaran yang berbasis HOTS, serta adanya kerangka pembelajaran TPEX. Yang kedua, bagaimana emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar pembelajaran yang dilakukan. Emosi yang saya rasakan sebenarnya merasa sangat luar biasa sekali karena di modul 4 ini secara tidak langsung banyak menjawab keraguan saya pada modul sebelum-sebelumnya, dan materi yang dipaparkan pada modul keempat ini lebih terperinci dan lebih mudah dimengerti bagi saya, walaupun sebenarnya masih ada beberapa yang belum saya mengerti sepenuhnya. Ketiga, hal apa saja yang sudah baik berkaitan dengan proses belajar pembelajaran. Saya lebih memahami tentang bagaimana mestinya menyiapkan pembelajaran yang baik terkait dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan membuat peserta didik lebih semangat dalam mengikuti proses belajar mengajar. Yang terakhir, apa saja yang perlu diperbaiki terkait dengan proses belajar pembelajaran. Banyak hal sebenarnya yang perlu diperbaiki di kemudian hari, antara lain tentang model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan saat ini dan cara menerapkan metode HOTS dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya adalah analisis implementasi modul 4 dalam konteks guru informatika yang mencakup 1. Apa pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi lebih jauh? Setelah membaca modul keempat ini, saya membaca ada suatu materi tentang mengintegrasikan pembelajaran dengan kerangka kerja TPEK, sehingga timbul suatu pertanyaan seperti bagaimana cara kita seorang pendidik bisa memberikan suatu pengetahuan yang nantinya bisa menjadi suatu pengalaman berharga bagi peserta didik di kemudian harinya. Kedua, apa wawasan atau insight baru dari materi yang dipelajari? Wawasan baru yang saya pelajari adalah adanya kerangka kerja TPEK, model pengembangan TPEK, dan kompetensi guru informatika dalam konsep TPEK. Ketiga, apa tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika? Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana cara kita menyusun kalimat dan bahasa yang tepat agar dapat memunculkan kriteria HOTS pada model pembelajaran dan perangkat belajar yang akan dibuat. Keempat, apa saja alternatif atau solusi terhadap tantangan yang ditemukan? Adapun solusi alternatif menurut saya adalah bagi saya sendiri terutama saya akan berusaha lebih giat lagi belajar untuk memahami apa saja kriteria pembelajaran HOTS
dan bertanya dengan yang lebih paham tentunya, serta berusaha melatih diri lagi agar berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya yang ketiga adalah keterhubungan topik yang dipelajari dengan satu pengalaman di masa lalu. Latar belakang saya yang bukan seorang uh, yang belajar tentang background dari pendidikan komputer atau informatika, hal ini mendorong saya untuk lebih belajar lagi dan memotivasi saya terus untuk dapat mengikuti program-program yang berhubungan dengan penambahan ilmu dan kemampuan saya tentang komputer dan informatika, seperti saat ini yang saya lakukan yaitu mengikuti BIMTEK ini. Yang kedua, penerapan di masa yang akan datang. Dengan mengikuti program pendidikan dan pelatihan seperti saat ini, saya ingin menerapkannya di kemudian hari dengan cara menciptakan suasana yang belajar dengan keadaan yang sesuai dengan kondisi saat ini. Yang ketiga, konsep atau praktek baik yang dilakukan bisa dari modul yang lain atau dari sumber lain di luar bahan ajar. Dengan ilmu yang didapatkan, saya akan membimbing peserta didik dengan lebih memperhatikan seperti karakteristik mereka, memahami potensi, dan bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka agar tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan maksimal. Terakhir, konsep atau praktek baik yang dilakukan dari mata pelajaran dan kegiatan lain di sekolah adalah saya akan lebih berusaha untuk berkolaborasi dengan teman sejawat agar dapat meningkatkan kemampuan dalam penyiapan kegiatan belajar yang tentunya terintegrasi dengan pembelajaran tingkat HOTS. Demikianlah pemaparan resume modul keempat dari saya. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.